bagian yang kedua dari kelas ERP, yaitu kita bahas tentang sumber daya dan kaitannya dengan sistem ERP ya. Baik, sumber daya merupakan salah satu kata dari ERP itu sendiri ya, Enterprise Resource Planning. Nah, resource yang kita bahas di bagian yang kedua ini, menurut KBBI ya, bahwa sumber daya itu memiliki pengertian yang berbeda-beda ya. Jadi dikatakan juga sumber daya itu sebagai faktor produksi. Jadi berupa apa? Berupa tanah, tenaga kerja ya, orangnya nih, dan modal atau dana yang digunakan untuk kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang, jasa, dan mendistribusikan. Itu sumber daya. Jadi faktor produksi, ada tanah, tenaga kerja, dan modal. Nah, itu disebut dengan sumber daya. Kemudian diartikan juga sumber daya itu sebagai bahan atau keadaan. Nah, ini beda lagi ya. Kalau bahan wujudnya fisik, kalau keadaan, nah ini sifatnya non fisik ya. Jadi bisa berupa situasi tertentu, itu bisa jadi nanti masuk kategori sumber daya, yaitu yang mana bahan atau kegiatan atau keadaan itu dapat digunakan untuk memenuhi keperluan hidup. Itu sumber daya. Nah, yang lebih luas lagi adalah segala sesuatu. Jadi sumber daya ini adalah segala sesuatu, baik yang berwujud maupun yang tidak. Tadi ya, yang dikatakan bahan dan keadaan. Keadaan itu kan tidak berwujud ya. Ada dia, kita bisa mengalami. Cuman kalau kita wujudkan dalam sebuah benda, dia nggak bisa gitu ya. Jadi baik berwujud maupun tidak, yang digunakan untuk mencapai hasil tertentu ya. Misalnya apa? Misalnya berupa peralatan, segala sesuatunya dari itu, ketersediaan ini macam-macam. Kemudian waktu dan tenaga, diantaranya seperti itu ya. Itu sumber daya. Nah, diantaranya lagi yang dimaksud dengan sumber daya, nih kalau kita merujuk kepada unsur-unsur dalam manajemen di pembahasan kita di bagian yang pertama yang lalu, ya ada manusia, ada dana ya, ada money, materials, method, mesin, dan market. Ya, itu termasuk dari bagian sumber daya. Nah, sedangkan dalam konteks ERP itu lebih luas lagi ya, aset tadi berupa tanah, peralatan dan sebagainya ya. Kemudian keuangan, manusianya, solusi yang masuk dalam kategori tidak berwujud. Kemudian perencanaan, dokumen-dokumen planning itu. Kemudian mutu itu termasuk dari sumber daya yang bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Kemudian persediaan, penjualan, distribusi, dan lain-lain. Nah, itu semua masuk kategori sumber daya. Nah, kemudian kita ke ERP-nya sekarang ya. Kita sumber daya itu sudah paham seperti itu ya. Termasuk di dalamnya nanti adalah perangkat keras, perangkat lunak. Jadi ada istilahnya software, hardware, brainware. Nah, itu semua termasuk sumber daya ya. Jadi sumber daya tidak hanya dipahami sebagai sumber daya alam dan sumber daya manusia, banyak lagi sumber daya yang lain sebetulnya ya. Baik. Nah, apa itu ERP? ERP ini konteksnya kita pemahamannya adalah kepada aplikasi atau sistem ya. Seperti itu. Yaitu apa? Konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan. Ingat sekali lagi di materi kita yang pertama, jangan diterjemahkan enterprise itu sebagai sebuah lembaga yang sifatnya besar seperti itu. Tidak selalu seperti itu ya. Baik, apa wujudnya dari ERP itu? Yaitu berupa paket aplikasi program yang terintegrasi. Nah, kata kuncinya di situ ya, terintegrasi dan multimodul. Jadi lebih dari satu nih yang dikelola di dalam sistem atau aplikasi tersebut, yang dirancang fungsi tersebut untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dalam perusahaan. Bahkan sebuah sistem ERP yang bagus itu adalah yang semua kegiatannya bisa terintegrasi dalam sebuah sistem. Semua kegiatannya tidak terkecuali. Ya, kecuali yang memang sifatnya sifatnya fisik yang perlu hubungan interpersonal dengan orang-orang tertentu yang harus manual gitu, itu nggak bisa ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah yang sedapat mungkin semuanya terkomputerisasi dan terintegrasi gitu. Itu yang dimaksud dengan ERP, bahkan sistem ERP juga gitu ya.
Nah, kalau dia dikatakan sebagai sebuah sistem, berarti programnya yang memiliki fungsi-fungsi seperti itu tadi ya. Jadi di dalamnya itu menyambungkan kegiatan fungsional dan teknis dalam sebuah perusahaan dan memadukan berbagai aspek sumber daya di dalamnya, di dalam sistemnya. Jadi sistem ERP-nya ini adalah untuk mengelola datanya ya. Tapi nanti wujud fisiknya tetap ada, misalnya ada barang, ada produksi gitu ya, ada bahan baku, ada barang yang atau produk yang akan dijual seperti itu. Itu semuanya tercatat, terdata dalam sebuah sistem yang nanti akan diketahui. Ada sesuatu yang kurang diketahui, ada sesuatu yang sifatnya menguntungkan juga akan diketahui melalui sistem ERP ini. Fungsinya adalah yang paling umum untuk memberikan standarisasi, menyederhanakan dan mengintegrasikan proses bisnis dengan berbagai macam sumber daya sampai kepada proses distribusinya. Nah, kita perlu menekankan pada memberikan standarisasi ya. Jadi kalau sebuah perusahaan gitu punya divisi, beberapa divisi, akan sangat aneh kalau misalnya mereka itu punya standar laporan yang beda-beda, misalnya gitu ya. Dalam hal pencatatan, misalnya dalam hal pelaporan, dalam hal audit, dalam hal perencanaan, misalnya mereka punya format sendiri-sendiri, bahkan misalnya daftar hadir saja beda-beda antar divisi misalnya. Nah, itu kan tidak tidak saling bersesuaian begitu ya. Jadi tidak standar gitu. Nah, dengan menggunakan sistem ERP itu semuanya bisa distandarkan. Jadi tinggal di generate saja, misalnya tiba-tiba bisa dihasilkan ini laporan yang bentuknya sama persis, tinggal kontennya saja yang berbeda seperti itu. Kemudian menyederhanakan. Lewat sistem ERP ini proses-proses yang rumit, yang sulit, yang perlu birokrasi yang berbelit-belit begitu, itu bisa dipangkas, bisa disederhanakan dan lebih cepat. Seperti itu ya. Nah, kemudian mengintegrasikan proses bisnis. Jadi di dalam ERP itu akan terkumpul berbagai macam proses bisnis nantinya. Ada bagian penjualan, ada bagian pembelian, ada bagian gudang gitu ya, inventory. Kemudian yang lain-lain juga sama. Nah, dia akan masuk di situ semua. Jadi bahkan sebuah unit atau sebuah divisi dari perusahaan itu akan menjadi sumber daya bagi divisi atau unit yang lain seperti itu. Hasilnya, karyanya mereka, artinya hasil kerjanya dari unit tertentu itu nanti akan menjadi sumber daya bagi divisi yang lain. Sebagai contoh saja, misalnya divisi penjualan. Ya, penjualan dan distribusi misalnya. Nah, mereka melakukan penjualan dan sebagainya itu nanti akan menjadi sumber daya berupa data ya, yang akan digunakan oleh bagian keuangan, misalnya seperti itu, dan digunakan juga oleh bagian pergudangan atau inventory. Kenapa? Karena dari sana akan ketahuan uang yang masuk berapa, barang yang terjual berapa, sehingga bagian inventory-nya bisa mengajukan pembelian barang lagi untuk memenuhi yang sudah terjual. Seperti itu ya. Sampai kepada proses distribusi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini level dari ERP ya. Jadi ERP itu yang posisinya paling bawah karena dia dalam dalam posisi operasional gitu ya. Jadi yang paling bawah dia isinya itu berupa TPS ya. TPS ini Transaction Processing System. Jangan diartikan sebagai tempat pemungutan suara atau tempat pembuangan sampah gitu ya, jangan ya. TPS Transaction Processing System. Nah, ini isinya ada berupa database ya, dan sistem perkantoran otomatis. Jadi pembuatan laporan, bahkan transaksi penjualan pembelian itu semuanya berada pada ERP. Ya. Kemudian di bagian atasnya kalau levelnya ya, level ERP itu ada lagi yang namanya middle. Middle ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Decision Support System. Decision Making Support. Jadi DSS ini atau SPK ya, sistem pendukung keputusan ini, dia tidak mengambil keputusan, hanya pendukung saja. Jadi dia akan memberikan semacam rekomendasi begitu. Nanti yang ngambil keputusannya adalah manajemen. Yang kita tahu manajemen kemarin dua pengertian ya. Pengertian yang pertama itu adalah proses, pengertian kedua adalah orang yang melakukan proses tersebut. Proses pengelolaan organisasi ya. Jadi yang memutuskan nanti tetap manajemennya.
Nah, lalu ada level ERP yang paling tinggi itu adalah namanya Executive Information System. Nah, ini isinya nanti di sini bisa berisi hal-hal yang sangat penting yang berkaitan dengan keputusan. Jadi pihak pimpinan itu ya dari sebuah perusahaan atau organisasi, mereka mendapatkan laporan-laporan, summary-summary dari berbagai macam kegiatan di organisasi yang dengan data-data tersebut yang bisa mereka lihat secara langsung di sistem, mereka bisa nanti akan mengambil keputusan yang tepat. Misalnya untuk pengembangan ke depan atau untuk ya katakanlah seperti tadi ya, ketika ada penjualan gitu, secara otomatis kan barang di stoknya akan berkurang. Nah, dengan adanya sistem ERP, maka level manajemen nanti akan melihat tuh, oh ternyata nih barang nih kurang nih, kita perlu adakan barang tersebut kembali. Misalnya kita perlu beli lagi tuh barang misalnya kan, supaya bisa memenuhi stok lagi. Nah, top level dari ERP ini nanti akan dikelola oleh masing-masing pimpinan dari divisinya gitu ya. Jadi tetap ada nanti yang paling akhir, yang paling tinggi itu adalah level yang paling tinggi dari semua, karena kan dalam organisasi itu ada manajer, ada divisi dan sebagainya, ada departemen. Nanti yang paling atas adalah lagi unsur-unsur pimpinan, direksi, dewan direktur dan sebagainya, seperti itu ya. Oke, jadi ERP dalam konteks operasional dia berada di yang paling bawah. Nah, kemudian ini perkembangan dari ERP ya, kita nggak terlalu banyak bahas inilah ya. Jadi area fungsionalnya itu semakin terkini gitu, semakin dia mampu mencakup secara keseluruhan. Bahkan untuk extended ERP itu sudah sampai kepada customer support. Jadi bagaimana caranya supaya pelanggan kita nggak lari nih, kita harus bagaimana dan sebagainya, itu di ERP bisa dilaksanakan. Jadi menjaga hubungan baik antara perusahaan dan customernya atau pelanggannya gitu ya. Nah, modul-modul dalam ERP ini sangat banyak, kita agak cepat saja ini ya. Nanti kita akan bahasnya di bagian-bagian lain yang lebih detailnya. Ya, diantaranya modul-modul ERP ya, ini kurang lebih ada bagian yang sama, seperti misalnya ada manufacturing ya, pabrikan ya. Kemudian SCM nih, supply chain management atau manajemen rantai pasok. Kemudian financial management, big data analysis itu masuk juga dalam ERP ya. Business intelligence, kecerdasan bisnis, asset management. Nah, ini pengelolaan aset, aset bergerak, aset tidak bergerak, aset tetap, aset tidak tetap, dan seterusnya. Ada HRM, Human Resource Management, ini bagian SDM. Kemudian Sales and Marketing, bagian pemasaran dan penjualan. Lalu ada Service Management, layanan, manajemen layanan. Nanti ini yang mengontrol layanannya bagus atau tidak dan sebagainya. Kemudian CRM, Customer Relationship Management. Lalu ada Project Management. Ini kalau ada pengembangan lebih lanjut terkait dengan produkkah atau sistemnya itu sendiri dan sebagainya. Kemudian ada IoT. Nah, ini berkaitan juga dengan nanti big data itu ya. Perkembangan terkini itu apa sih sehingga kita nanti bisa handle di dalam sistem ERP gitu. Ya, sama saja dengan gambar yang di sebelah ya. Jadi ada inventory, pergudangan, ada procurement, ya ini pengadaan ya, lelang. Kemudian ada e-commerce, ini bagian penjualannya, project management, ini juga sama ya, purchasing, pembelian ya, dan seterusnya yang lain-lain. Macam-macam nih ya. Jadi masing-masing orang, masing-masing tokoh, masing-masing ahli itu menyampaikan hal yang berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya tetap sama, itu masih dalam lingkup modul-modul ERP tersebut ya. Ada yang menyebut hanya 5 saja, ada yang lebih banyak lagi ya, seperti ini ya, macam-macam. Oke, manfaat dari ERP itu sendiri apa? Yang pertama, aktivitas alur kerja. Jadi dengan bantuan ERP itu nanti lebih efektif, proses kerjanya jadi lebih cepat, lebih singkat, dan lebih simpel kayak gitu ya. Kemudian terbentuklah visibilitas. Nah, nanti semua pihak dengan izin-izin tertentu dalam sebuah sistem nanti dia bisa melihat data yang lain seperti itu. Misalnya keuangan, bagian keuangan nanti bisa melihat data penjualan. Padahal data penjualan itu dimiliki oleh bagian penjualan, bagian sales and marketing seperti itu. Kemudian penyelarasan data. Jadi datanya tidak terjadi redundansi atau double data gitu yang menyebabkan nanti kesalahan ya. Jadi datanya cuma satu misalnya seperti itu. Artinya maksudnya data itu tidak ada yang ganda gitu. Kemudian memudahkan dalam analisis data karena datanya terkumpul menjadi satu, apalagi nanti kalau dilihat di decision support sistemnya di SPK
dan juga di level top yaitu Executive Information System. Nah, itu lebih mudah lagi dalam proses analisis. Menjadi solusi penjadwalan. Nah, ini kalau berkaitan nanti dengan sesuatu yang sifatnya berulang ya, jadi lebih mudah tuh. Kemudian adanya jalur pintas antar departemen. Iya, karena datanya tersentral di dalam sebuah server, yang lain tinggal mengakses saja. Jadi data dari divisi, dari unit, dari departemen tertentu bisa diakses, bisa dibaca oleh unit-unit yang lain. Seperti itu. Kemudian perhatian terhadap keamanan data ya. Kalau menggunakan sistem, tentu nanti akan dipertimbangkan keamanan dari data tersebut ya. Baik itu keamanan secara fisik, perangkat, juga keamanan secara non fisik dalam arti keamanan datanya secara langsung itu, supaya tidak jebol, tidak dihack orang, bahkan tidak dikunci database-nya. Kemudian memudahkan pelaksanaan manajemen risiko ya. Kalau dengan aplikasi itu semuanya tercatat, jadi lebih mudah dalam memanage risiko-risiko yang mungkin terjadi, bahkan untuk menyimpan catatan-catatan dari risiko-risiko yang pernah dihadapi untuk bahan pelajaran, bahan pertimbangan untuk periode-periode kegiatan yang lainnya gitu. Integrasi informasi keuangan dan akuntansi ya, karena jadi satu nanti datanya, tinggal ngambil aja datanya langsung dapat gitu ya. Standarisasi proses sebagaimana yang disebutkan di awal tadi ya, dengan bantuan ERP maka semuanya bisa terstandarisasi. Cara nulis inputan misalnya ya, inputan untuk uang, misalnya angka, itu nanti harus menggunakan tanda titik atau tanda koma dan sebagainya. Nah, seperti itu bisa terstandarisasi. Mempercepat proses, nah ini dari produksi sampai distribusi ya. Ini kalau kita sudah mainnya by system, apalagi dibantu dengan robot ya. Kemudian efisiensi waktu pasti, karena semakin mudah dalam prosesnya, tentu waktunya akan jadi semakin lebih cepat. Seperti itu. Jadi ada banyak waktu lah yang bisa kita gunakan untuk hal yang lain yang lebih bermanfaat dan sifatnya produktif. Kemudian meminimalisir kebutuhan audit besar-besaran. Ini kalau misalnya terjadi ya di perusahaan punya data masing-masing nih di unitnya masing-masing, maka pada saat audit susah itu. Karena datangin, bongkarin data-datanya seperti itu ya, bongkarin berkas-berkasnya. Nah, sedangkan kalau menggunakan sistem, auditor cukup melihat di sistem saja. Walaupun tetap harus ke unitnya ya, ke departemennya, tapi sekedar hanya untuk wawancara, bertanya, kemudian nanti bukti-buktinya dilihat di sistem saja seperti itu. Hemat biaya. Nah, kalau hemat biaya ini relatif ya, karena membangun ERP ini yang baik dan lengkap itu tentu memakan biaya yang besar. Tetapi setelah dia jadi gitu ya, maka kita bisa menghemat biaya. Biaya-biaya lain yang akan keluar seandainya tidak ada sistem seperti itu, misalnya pembelian kertas untuk penyusunan laporan dan sebagainya seperti itu ya. Dengan bantuan sistem itu bahkan bisa jadi paperless, jadi tidak perlu beli kertas seperti itu ya. Nah, kemudian perakiraan bisnis jadi lebih akurat karena di dalamnya nanti ada yang namanya kecerdasan bisnis. Jadi sistem itu bisa melakukan forecasting, kalau masih ingat di materi yang pertama ya, yaitu melakukan peramalan gitu, atau perkiraan tentang nanti tren apa yang kira-kira cocok berdasarkan data-data yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Jadi yang kita bahas di bagian yang kedua ini adalah tentang sumber daya tadi sedikit, kemudian berkaitan juga dengan sistem ERP-nya secara umum ya. Kemudian modul-modulnya apa saja yang bisa dikelola dan juga manfaat dari ERP itu sendiri. Oke. Kita masuk ke bagian yang ketiga sekarang, yaitu esensi dasar dari sistem ERP atau esensi dasar dari ERP itu apa sih gitu ya. Itu di bagian yang ketiga.